Yo guys, balik lagi sama Fendi, secupu-cupu. Di video kali ini gue udah kedatangan salah satu HP Xiaomi paling cakep yang pernah gue pegang, yaitu Xiaomi CV. Saat gue bilang cakep, beneran cakep kok. Beda dari HP-HP Xiaomi lainnya. Yuk, gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, biru, dan pink. Untuk variannya dia ada yang 8+128, 8+256, sama 12+256. Harganya di kisaran 5,7 juta sampai 7,1 juta rupiah. Dan ingat ya, itu harga resmi di Cina sana. Dan pertanyaan selanjutnya, bakal keluar di Indonesia nggak ya? Sabar, nanti gue bakal bahas ini. Dan ini dia boxnya yang berwarna dasar abu-abu dengan tulisan Xiaomi CV di tengah yang mengkilap berwarna-warni. Cukup tipis boxnya, dan kalau gue bandingin sama Mi 11 Lite 5G New Edition, beda jauh. Oh ya, buat kalian yang ketinggalan, di channel ini gue udah sempat publish video Xiaomi 11T Pro, 11T, Realme GT Neo 2, dan Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. So, buat yang ketinggalan, gue kasih link di deskripsi. Lanjut aja kita buka plastiknya. Pas dibuka langsung ada box lagi yang ada SIM ejector, kertas yang bisa kita lupakan aja deh. Terus dapat adapter juga loh Type-C ke 3,5 mili jack. Terakhir ada casingnya yang clear dan elastis gitu. Habis itu ada HP-nya itu sendiri dan beres, kosong nggak ada apa-apa. Nggak ada chargeran dan kabel juga di dalam boxnya. Tapi waktu kita pesan ditawarin gratis kabel dan kepala charger GAN 55 watt. Yaudah yuk langsung aja kita kletekin plastiknya. Saat dinyalain langsung disambut sama MIUI 12.5 berbasis Android 11 yang pas gue cek storage-nya udah berkurang 26,5 GB dari 128 punya gue. Untuk benchmark-nya dia dapat skor Antutu 520 ribuan dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Impresi awal gue tentang HP ini cakep, titik. Kira-kira ada HP Xiaomi yang secakep ini nggak ya? Setahu gue nggak ada deh. Coba deh kasih tahu gue guys kalau menurut kalian ada. Untuk desain belakangnya berasa premium ya, matte finish gitu. Dan ada coraknya juga, kayak corak kertas amplas nggak sih? Tapi nggak kasar ya, dia yang mulus gitu. Dan karena itu sidik jari hampir nggak pernah kelihatan. Untuk desain kamera modulnya pun cukup pas, nggak terlalu mencolok gimana. Dengan kamera bumpnya yang oke juga sih, nggak terlalu tebal. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,55 inch dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya tipis yang dilindungi oleh Gorilla Glass 6. Terus ini juga yang bikin premium. Ada lengkungan di sisi-sisinya guys. Nggak cuma di bagian depan, tapi di bagian belakang juga. Untuk framenya dia dari aluminium. Karena kalau kalian bisa lihat ada garis antena gitu di sini. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang nggak ada fingerprintnya ya. Karena HP ini fingerprintnya itu di dalam layar. Gile, kurang premium apa coba? Terus di sebelah kiri kosong, cuman ada keindahan lengkungan bagian depan dan belakang HP ini. Di atas ada IR blaster, mic, tulisan sound by Dolby Atmos, sama lubang speaker. Terakhir di bawah ada speaker, mic, port Type-C, dan dual slot SIM card yang nggak bisa tambah memori. Feel dipegang, aduh enak banget guys, pas di tangan gua. Dan cukup beda feel pegangnya dengan Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Yang mana secara dimensi Mi 11 Lite ini lebih lebar dan tipis. Tapi karena Xiaomi CV ini punya lengkungan di sisi-sisinya, pas dipegang berasa tipis di CV ini. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke spesifikasinya, jangan lupa bantuin gua buat like dan share video ini ya. Sama subscribe juga buat yang belum. Masa kalian nggak kasihan sih sama channel ini yang subscribernya gitu-gitu aja? Oke, thank you dan lanjut. Untuk spesifikasinya kita mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,55 inch Full HD Plus dengan layar OLED yang melengkung di sisinya. 120Hz refresh rate dan sisanya lihat aja di layar. Dan yang menarik di sini adalah komponen layarnya itu ternyata dibuat dari produsen lokal Cina loh, yaitu Huaxing. Special thanks buat Berita Gadget yang udah share informasi ini. Oke, itu tadi layar. Sekarang kita ke prosesornya yang pakai Snapdragon 778G dengan pabrikan 6 nanometer, LPDDR4X, UFS 2.2. Terus dia juga punya baterai 4500 mAh yang support 55 watt charging. Untuk kamera belakangnya dia ada 3 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Sedangkan kamera selfie-nya itu sendiri punya 32 megapiksel. Spek lainnya dia itu udah HP 5G, dual stereo speaker yang udah Dolby Atmos dan high-res audio. Terus fingerprint di dalam layar, NFC, IP53, terus nggak ada headphone jack ya, dan nggak bisa tambah memori. Untuk kecepatan unlock fingerprintnya cukup standar sih, dan informasi aja animasinya ini udah gue matiin.
Terus ini dia hasil suara speakernya. Oke, ini pasti kalian tunggu juga. Lanjut ke tes gamingnya. Pertama kita coba Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Overall, gue bisa bilang nggak mulus ya, tapi masih bisa buat dimainin. 60 fps-nya juga nggak berasa di sini. Dan kalau kita cek di grafik FPS-nya, di menit keduaan lewat gitu, grafiknya turun di sekitar 30 fps. Terus sesekali sempat turun ke sekitar 25-an. Dan setelah main 14 menit, turun stabil ke 25 frame per second. Untuk FPS rata-ratanya dapat di 28,4. Total gue main sekitar 21 menit dan baterai berkurang 8%. Di suhu yang agak anget ke panas gitu guys, sekitar 39 derajat. Lanjut kita main PUBG, yang mana di game ini dapat settingan HDR sampai balance ultra. Terus baru deh smooth-nya dapat yang ekstrim. Untuk gyro-nya cukup responsif, seperti yang bisa kalian lihat. Gimana dengan gameplaynya? Stabil sih, nggak ada berasa lag gimana saat gua main smooth ekstrim. Dan kalau kita lihat grafiknya juga stabil di atas, kecuali kalau kalian lihat di tengah ada turunan tajam. Nah, itu adalah perpindahan antar game ya, jadi bisa diabaikan. Total gua main sekitar 16 menit dan baterai berkurang 5% dengan suhu anget aja di 37 derajat. Terakhir nge-game ML kita, yang ternyata untuk settingannya cuma sampai di high aja, nggak dapat ultra. Untuk grafiknya mulus dengan FPS rata-rata di 60,2. Gue main satu game sekitar 9 menit dan baterai berkurang sekitar 3% aja, di suhu yang termaksud adem di 35 derajat. Oke, lanjut kita ke kamera apps-nya, dan dia ada Pro, Video, Foto, Portrait, dan More. Untuk more-nya juga lumayan rame di sini. Total ada 14 fitur, termasuk movie effect juga. Untuk resolusi videonya mentok di 4K 30 fps kamera belakang, sedangkan kamera depannya 1080p 60 fps. Yaudah, langsung aja kita cus ke contoh foto dan videonya. Check it out. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya si Xiaomi CV ya. Kalau gua lihat di sini, awannya masih kurang kelihatan baik nih dynamic range-nya. Cuma nggak tahu nih gimana buat mic-nya guys, karena gua kondisinya lagi lumayan berisik ya, banyak angin nih. Sekarang stabilisasinya gue coba lari dikit ya. BTW gue lagi di Bugis nih. Kita masuk Bugis Street ya. Ayo, cus. Oke guys, sekarang resolusi 4K 30 fps ya. Kita masuk ke Bugis Street dulu nih. Kita scan dulu kalau mau masuk. Oke, thank you. Ini 1x resolusinya dan kita bisa langsung pindah ya. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa guys, salah gua. Kalau zoom bisa nih, maksimal di 6x. Kita balik dulu ke 1x. Gimana dengan stabilisasinya? Mungkin gua coba lari dikit deh. Udah, jangan lama-lama, malu. Dan ini adalah ultra wide-nya guys. Kita lihat makanan dulu di sini. Wah, menarik ya. Gorengan. Wah, cemilan nih. Kue putu ya. Yang sering atau pernah kesini komen di bawah ya, Bugis Street, kasih tahu gua ada apa aja yang menarik di sini. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kan?
Tapi sayangnya gue harus bilang untuk sekarang belum ada rencana dari Xiaomi buat launching HP ini ke global. Ini dikonfirmasi langsung sama Xiaomi sendiri ya lewat Android Authority. Pertanyaan selanjutnya, gimana dengan kemungkinan HP yang sama tapi di rebrand nih? Misalnya jadi kayak Poco gitu. Xiaomi sih emang sering ya lakuin ini dan bisa aja kejadian. Tapi jangan terlalu berharap guys. Jadi ya kita tunggu aja dan lihat gimana ke depannya.